Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini, mari kita belajar mengenai materi Bahasa Indonesia kelas 12 tentang artikel. Sebelumnya, materi dan presentasi ini dibuat oleh 6 orang anggota kelompok 1. Nah, sebelum kita memulai, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari artikel. Menurut Rylan M. Mosley, pada Understanding Magazine yang dirilis tahun 1969 halaman 439, artikel merupakan karangan tertulis yang panjangnya tidak dapat ditentukan, di mana tujuannya untuk menyampaikan gagasan maupun fakta dengan maksud meyakinkan, mendidik, ataupun menghibur. Nah, menurut Sumandiria sendiri, artikel merupakan sebuah tulisan lepas yang berisi opini seseorang yang mengupas tuntas tentang suatu masalah yang sifatnya aktual dan biasanya kontroversial, dengan tujuan untuk mempengaruhi, memberitahu, meyakinkan, maupun menghibur para pembaca. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari artikel itu apa sih? Untuk penulis, artikel berguna dan sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan, sarana untuk berpikir sistematis, dan sarana untuk membahas topik tertentu. Untuk membaca, artikel sebagai sarana untuk mengedukasi dan sebagai sarana hiburan bagi pembaca. Oke guys, kita lanjut ke struktur artikel. Pengenalan isu berisi tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. Rangkaian argumentasi berisi uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. Penegasan kembali berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan secara ringkas, padat, dan jelas. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama berdasarkan pada fakta, kedua dibuat padat, jelas, dan singkat, yang ketiga bersifat informatif, yang keempat opini yang diungkapkan berisi data-data yang valid, yang kelima menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis artikel. Yang pertama itu ada artikel deskripsi. Ini menjelaskan mengenai suatu kejadian, peristiwa, ataupun persoalan dapat diamati secara langsung. Yang kedua ada artikel narasi. Ini bertujuan untuk menyampaikan suatu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam satu kesatuan waktu. Yang ketiga ada artikel eksposisi. Ini menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau topik disertai dengan bukti pendukungnya. Yang keempat ada artikel persuasi. Ini bertujuan untuk mengajak atau memujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Lalu artikel argumentasi. Artikel argumentasi ialah berisi gagasan atau teori mengenai sebab akibat suatu peristiwa. Lalu yang selanjutnya ada artikel opini. Artikel opini bersifat subjektif karena tiap individu memiliki pandangannya masing-masing terhadap suatu topik. Artikel ilmiah populer. Artikel ini biasanya ditulis dengan bahasa, media, atau jurnalistik karena akan dimuat di berbagai media. Dan yang terakhir ada artikel ulasan. Ialah bersifat subjektif dari kacamata si penulis karena merupakan ringkasan penilaian atau evaluasi dari penulis. Selanjutnya kaidah kebahasaan. Menggunakan kata denotatif, menggunakan kata istilah atau kata teknis, menggunakan konjungsi kausalitas, menggunakan konjungsi yang menyatakan keterangan waktu, menggunakan konjungsi perbandingan atau pertentangan, menggunakan kata kerja mental, menggunakan kata rujukan, menggunakan kalimat persuasif. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian terbantu dengan materi ini. Sampai jumpa kembali.